Nomor 2, dapatkah kita, aku, saudara, melaksanakan hukum Taurat semua ini dengan sempurna? Tentu saja tidak. Karena menurut kodratku, aku cenderung membenci Allah dan sesamaku manusia. Semua orang dari awal ciptaan sampai akhir zaman tidak mungkin sempurna, termasuk diri saya pribadi. Sebab saya punya natur dosa. Dosa itu alami bagi saya. Dosa itu biasa. Tidak berdosa itu aneh dan bukan manusia. Semua orang ngomong begitu. Tidak benar. Tapi sama dengan yang lain. Dan dosa bisa dinikmati. Kecenderungan manusia adalah kenikmatan untuk diri sendiri yang tidak habis-habisnya, diusahakan tidak habis-habisnya, sampai akhirnya termasuk dengan cara memanfaatkan Allah dan sesama. Dengan melakukan, berkata, berpikir dosa, saya merasa semuanya benar, orang lain juga begitu. Saya datang kepada Tuhan seperti orang yang tidak berdosa. Ini menipu Allah dan tentunya menipu diri sendiri juga. Saya juga sukacita mendengar orang lain berdosa dan mengalami akibat dosanya, seolah saya lebih baik dari orang lain. Jadi, kesimpulannya, saya tidak mungkin bisa jadi sempurna. Terus pertanyaannya, apa Allah menjadikan manusia itu begitu jahat, begitu buruk, sehingga gak bisa sempurna? Sekali-kali tidak. Allah telah menjadikan manusia baik dan menurut gambarnya. Artinya dengan kebenaran dan kesucian yang sejati, supaya manusia dapat mengenal Allah penciptanya dengan benar, mengasihinya dengan sebulat hati, dan hidup bersama dengan Allah dalam kebahagiaan yang kekal untuk memuji dan memuliakan Dia. Allah itu kan maha kuasa. Allah itu maha sempurna. Allah itu luar biasa. Jadi ciptaannya, termasuk diri saya, termasuk manusia, pasti sempurna. Rancangannya, detailnya, ya pasti sempurna. Jaminan fisik sampai kekal, ya sempurna. Kecerdasannya, intelektualnya, emosinya, spiritualnya, rohnya, ya sempurna. Kehendak bebasnya sempurna, sesuai dengan kehendaknya. Manusia secara khusus diciptakan dengan segambar dan serupa dengan Allah, yaitu sifat-sifat Allah terkomunikasikan sempurna. Manusia itu tahu benar kehendak Allah. Manusia itu tahu yang menyenangkan dan yang membawa kekudusan bagi Allah, dan yang tidak menyenangkan bagi Allah pun manusia itu tahu. Manusia itu benar dan kudus. Manusia pertama itu bisa mengenal Allah yang menciptakan, bisa mengasihi Allah, bisa jadi partner Allah, antusias untuk memuji memuliakan Allah, beribadah kepada Allah, dan mengalami sukacita yang kekal andai tidak berdosa.
Jadi, sebenarnya dari mana sih watak manusia yang buruk itu? Dari kejatuhan ke dalam dosa dan ketidaktaatan nenek moyang kita, Adam dan Hawa, di Taman Firdaus. Di situ tabiat kita menjadi sedemikian buruk sehingga kita semua dikandung dan dilahirkan dalam dosa. Kesempurnaan Allah menciptakan manusia yang sempurna dengan kehendak bebas yang sempurna. Di dalam kesempurnaannya, manusia diberi kemampuan untuk mempertimbangkan akibatnya. Di dalam kesempurnaannya, manusia pertama memilih yang tidak sempurna, yaitu dosa. Ketidaksempurnaan yang merupakan pilihan manusia menjadikan kondisi yang diturunkan turun-temurun. Setiap manusia melalui kondisi yang tidak sempurna, berdosa, dan kondisi manusia yang tidak sempurna dan berdosa itu sangat berbeda dengan kondisi sempurna. Tak mengalami dengan kemampuan diri menyempurnakan diri sendiri. Jadi, saya lahir sudah dalam kondisi dosa. Inilah yang terjadi di dalam diri kita sebagai manusia. Begitu rusakkah kita? Sehingga sama sekali nggak sanggup berbuat apapun yang baik dan hanya cenderung pada yang jahat saja? Iya, memang begitu. Kecuali kalau kita dilahirkan kembali oleh Roh Allah. Saya lahir dalam kondisi dosa. Maka yang saya pikirkan ya dosa. Yang kayak saya katakan, saya rencanakan, saya perbuat pasti mengarah kepada dosa. Orang berdosa tidak mungkin berpikir hal yang tidak berdosa, kan? Saya bisa berbuat baik, tapi baik yang relatif dibanding yang tidak baik. Tapi semua yang baik itu ya tidak baik di hadapan Tuhan karena masih mengandung dosa. Saya akan bisa menjadi baik bila diubah, diciptakan ulang oleh Sang Pencipta, yaitu lahir kembali seperti periuk yang rusak, dihancurkan, dibentuk jadi periuk yang utuh kembali. Caranya? Ya tentu saja percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat saya secara pribadi, maka saya diubah, dilahirkan kembali. Apakah Allah memperlakukan manusia dengan tidak adil? Bila menurut penuntut hukumnya sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan oleh manusia? Enggak lah. Karena Allah telah menjadikan manusia sedemikian rupa hingga ia dapat melaksanakannya sebenarnya. Tetapi oleh bisikan iblis dan oleh ketidaktaatannya yang disengaja karena mendengarkan iblis, manusia bertindak sedemikian sehingga ia bersama keturunannya kehilangan karunia-karunia itu. Seharusnya saya bisa melaksanakan hukum Taurat kalau mau pada saat tidak berdosa, karena hukum Taurat itu otomatis dimengerti pada saat dicipta sesuai dengan gambar Allah, karena diciptakan dengan sempurna. Tapi saya saat ini lahir di dalam kondisi dosa, sehingga keinginan iblis dengan mudah saya terima dan saya lakukan. Dan dengan sendirinya hukum Taurat sulit akan saya lakukan. Karena Adam, saya sudah dalam kondisi dosa.
Tetapi karena Kristus, saya dipulihkan ke kondisi yang sesuai dan cocok dengan Allah. Mau dipulihkan? Percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Percaya Yesus sungguh-sungguh, maka kita akan dipulihkan. Percaya, beribadah dengan kesungguhan hati. Tuhan memberkati. Shalom.